Di balik kemewahan rumah mega aktor ternama Gene Hackman, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tak pernah masuk berita utama. Ketika agen FBI melangkah masuk ke dalam terowongan rahasia di bawah tanah permukiman mewah itu, mereka mengharapkan menemukan barang berharga atau lorong pelarian biasa. Namun, apa yang terpampang di dalam kegelapan tanah justru membuat para agen veteran terperangah ketakutan. Sesuatu telah disembunyikan di sana selama bertahun-tahun. Sebuah penemuan yang mengubah seluruh narasi. Rumah selebriti di Hollywood terkenal dengan benteng kemewahan mereka. Pagar tinggi, kamera pengawas 24 jam, dan sistem keamanan tingkat tinggi adalah hal biasa. Namun, properti megah milik aktor pemenang Oscar Gene Hackman menyimpan sesuatu yang jauh di luar batas kewajaran. Di balik keindahan arsitektur dan pemandangan serba mewah, ada sebuah rahasia yang terkubur rapat di bawah pijakan kaki. Semuanya bermula ketika tim pekerja konstruksi dipanggil untuk melakukan perbaikan struktur bangunan di bagian bawah tanah. Saat membongkar salah satu dinding lantai bawah yang terbuat dari beton tebal, mereka menemukan kekosongan di balik semen keras tersebut. Bukannya fondasi padat, mereka justru menemukan sebuah pintu besi berat bertipe kedap udara yang sudah berdebu. Pintu tersebut tidak tercatat di dalam dena resmi arsitektur bangunan. Tidak ada dokumen sipil yang pernah mencatat izin pembuatannya. Jika Anda menemukan terowongan rahasia di bawah rumah Anda sendiri, apakah Anda berani masuk untuk memiksanya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ketika pintu besi kuno itu berhasil dibuka, hembusan udara dingin dan bau lembab langsung menyeruak keluar. Di baliknya membentang sebuah lorong sempit yang dibuat dari susunan batu bata tua dan dinding beton yang diperkuat. Lorong itu memanjang masuk ke dalam kegelapan tanah, mengarah jauh keluar dari batas fondasi rumah. Laporan awal yang bocor menyebutkan bahwa otoritas lokal segera dihubungi. Namun, bukannya polisi biasa yang datang memeriksa lokasi penemuan. Penanganan kasus ini dengan cepat diambil alih oleh agen federal dari FBI. Mengapa sebuah penemuan struktur bangunan ilegal di rumah pribadi harus melibatkan badan intelijen dan penegak hukum tingkat tinggi? Para agen yang mengenakan pakaian pelindung khusus mulai melangkah masuk ke dalam lorong tersebut dengan membawa peralatan pemindai canggih. Semakin dalam mereka melangkah, semakin jelas bahwa tempat ini bukanlah ruangan penyimpanan anggur tua atau tempat perlindungan badai biasa. Suhu di dalam terowongan turun drastis. Dinding-dinding lorong tersebut dilengkapi dengan kabel-kabel listrik tua yang sengaja diputus serta bekas isolasi kedap suara yang menempel di beberapa bagian. Terowongan ini dirancang khusus agar suara apapun yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah terdengar ke permukaan tanah. Saat tim investigasi melangkah lebih jauh mendekati jarak 50 m di dalam kegelapan, senter mereka menangkap kilatan pantulan logam di ujung lorong. Sesuatu yang sangat aneh sedang menunggu mereka di balik sudut gelap berikutnya. Langkah kaki para agen FBI bergema pelan di sepanjang lorong dingin tersebut. Bau tanah basah bercampur aroma kimia aneh makin menusuk hidung. Cahaya senter mereka akhirnya menyorot ujung lorong yang berbelok tajam ke arah bawah. Di sudut belokan itu, pantulan logam yang mereka lihat sebelumnya ternyata berasal dari sebuah pintu tebal kedua. Pintu ini bukan pintu biasa. Pintu ini dilengkapi dengan mekanisme pengunci kombinasi angka mekanis yang biasa digunakan pada ruang penyimpanan bahan kelas tinggi. Mengapa seseorang membangun benteng bawah tanah sekuat ini di bawah sebuah rumah pemukiman? Tim teknis FBI membutuhkan waktu berjam-jam untuk membongkar paksa pengunci budget tersebut tanpa merusak struktur di sekitarnya. Ketika engsel berat itu akhirnya menyerah dan terbuka, para agen menemukan sebuah ruangan luas berbentuk lonjong. Ruangan itu terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Di dalam ruangan tersebut tidak ada perhiasan, tumpukan uang tunai atau barang koleksi bernilai tinggi. Sebagai gantinya, para agen menemukan meja-meja kerja stainless steel yang tersusun rapi, rak-rak penyimpanan berventilasi khusus, dan sisa-sisa peralatan medis, serta pemindai sinyal elektronik dari era 1980-an. Tempat ini dirancang sebagai laboratorium tersembunyi sekaligus ruang operasional rahasia. Penyelidikan forensik awal mengungkapkan fakta yang makin membingungkan. Dinding ruangan ini dilapisi bahan timbal tebal. Dalam dunia teknologi dan intelijen, pelapis timbal digunakan untuk satu tujuan utama, mencegah sinyal radio, frekuensi suara, dan pemindaian termal menembus keluar maupun masuk.
Apapun yang pernah dikerjakan di dalam ruangan ini, pelakunya ingin memastikan bahwa tidak ada satuan satelit atau alat pemantau yang bisa mendeteksi aktivitas di dalamnya. Di atas salah satu meja, peneliti menemukan goresan-goresan angka koordinat geografis dan kode-kode sandi yang ditulis tangan. Kode-kode tersebut tidak mengarah pada lokasi di California, melainkan koordinat fasilitas militer terpencil di Guru Nevada. Misteri ini mendadak berubah dari sekadar penemuan ruangan rahasia menjadi ancaman keamanan tingkat tinggi. Siapa sebenarnya yang menggunakan tempat ini? Apakah pemilik rumah tahu apa yang ada di bawah tanahnya ataukah terowongan ini dibangun secara rahasia oleh pihak lain tanpa pernah terdeteksi selama berpuluh-puluh tahun? Saat para agen mulai memeriksa dokumen-dokumen fisik yang tersisa di dalam lemari besi tertutup, mereka menemukan stempel merah tebal bertuliskan status kerahasiaan negara dan nama yang tertera di balik berkas tersebut mengarahkan mereka pada sebuah operasi rahasia era Perang Dingin yang seharusnya sudah lama dimusnahkan. Stempel merah bertuliskan top secret di atas lembaran kertas kusam itu membuat para agen menahan napas. Dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam lemari besi tersebut memuat stempel resmi dari Badan Intelijen bertanggal pertengahan tahun 1970-an hingga akhir 1980-an, era di mana ketakutan akan perang nuklir dan mata-mata global berada di puncaknya. Penemuan ini langsung mengubah seluruh prosedur di lapangan. Dalam hitungan jam, garis polisi berwarna kuning yang awalnya dipasang secara standar digantikan dengan garis barikade ketat. Kendaraan-kendaraan hitam tanpa logo resmi mulai berdatangan ke lokasi. Protokol pengamanan tingkat tinggi diberlakukan dan seluruh personel yang terlibat diwajibkan menandatangani kesepakatan kerahasiaan non-disclosure agreement yang sangat mengikat. Media massa tidak mendapatkan konfirmasi resmi. Tidak ada siaran pers. Tidak ada pernyataan di depan kamera. Mengapa pemerintah federasi memilih untuk menutup rapat rahasia penggerebekan di properti ini? Jawabannya terletak pada jaringan terowongan itu sendiri. Setelah dilakukan pemetaan menggunakan radar penembus tanah, Grand Penetrating Radar, para ahli menemukan bahwa lorong di bawah rumah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak cabang. Terowongan ini terhubung dengan jaringan lorong bawah tanah kuno yang membentang jauh melintasi batas tanah pribadi menghubungkan beberapa properti elit lainnya di kawasan pemukiman eksklusif tersebut. Jaringan lorong ini bukan sekadar bunker perlindungan pribadi biasa. Ini adalah bagian dari infrastruktur komunikasi dan evakuasi darurat rahasia yang dibangun secara terselubung pada masa Perang Dingin. Pada masa itu, tokoh-tokoh berpengaruh, pejabat tinggi, dan individu penting seringkali dialokasikan tempat dalam fasilitas perlindungan rahasia tanpa pernah mempublikasikannya ke masyarakat umum. Namun ada satu hal yang sangat ganjil dari fasilitas di bawah tanah ini. Catatan resmi pemerintah tidak pernah mendaftarkan terowongan di bawah rumah ini sebagai aset aktif negara. Tempat ini beroperasi secara independen lepas dari pengawasan lembaga resmi. Eksperimen atau komunikasi apa yang dilakukan di dalam ruangan terlapis timbal tersebut tanpa sepengetahuan publik. Ketika tim forensik mulai memproses sisa-sisa pita kaset rekaman magnetik dan dokumen mikroVJ yang ditemukan di dalam laji terkunci, mereka menemukan daftar nama tokoh-tokoh papan atas, petinggi militer, dan tanggal-tanggal pertemuan rahasia yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah resmi. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konspirasi selebriti sedang terhampar di depan mata mereka. Dan penemuan berikutnya di dalam sudut tergelap ruangan itu akan membuktikan seberapa jauh rahasia ini telah disembunyikan. Di sudut paling terpencil dari ruangan berlapisan timbal itu, tim forensik FBI menemukan sebuah brankas baja berukuran besar yang tertanam langsung ke dalam dinding beton. Brankas ini memiliki 2 lapis kunci pengaman elektromekanis yang sangat rumit untuk teknologinya. Setelah menggunakan alat pemotong plasma industri selama beberapa jam, pintu baja seberat ratusan kilogram itu akhirnya berhasil dibuka. Di dalam brankas kedap udara tersebut, para agen tidak menemukan dokumen tertulis biasa. Mereka menemukan puluhan roll film hitam putih ukuran 35 mm yang tersimpan rapi di dalam tabung-tabung logam khusus. Di samping tabung film tersebut terdapat beberapa perangkat keras komunikasi terenkripsi yang tidak memiliki merek pabrikan standar. Setiap tabung logam memiliki label angka unik dan kode abjad yang merujuk pada tanggal-tanggal penting antara tahun 1968 hingga 1984. Ketika beberapa sampel film tersebut diproses secara hati-hati oleh tim analisis gambar FBI, foto-foto yang muncul di layar pemindai membuat para pejabat tinggi tercengang.
Foto-foto tersebut mendokumentasikan pertemuan-pertemuan rahasia di dalam ruangan bawah tanah yang sama. Di dalam foto tersebut terlihat wajah-wajah pejabat tinggi pemerintah, politisi berpengaruh, dan perwira militer senior yang duduk bersama dengan tokoh-tokoh kuat dari industri hiburan. Mereka tidak sedang melakukan rapat formal. Mereka terlihat sedang mengamati seperangkat monitor pemantau dan mendengarkan rekaman suara dari jaringan sadapan ilegal. Terowongan ini bukan hanya tempat bersembunyi. Tempat ini adalah pusat kendali dan pengawasan rahasia yang beroperasi di luar jalur hukum. Sebelum kita membongkar rahasia paling mengerikan yang ditemukan FBI, klik tombol subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan pembongkaran kasus misteri selanjutnya. Lebih mengerikan lagi, tim forensik menemukan sisa-sisa pita suara yang merekam percakapan pribadi tokoh-tokoh penting dunia tanpa sepengetahuan mereka. Fasilitas bawah tanah ini digunakan untuk mengumpulkan data pemerasan, intelijen gelap, dan mengendalikan keputusan-keputusan besar dari balik layar. Perangkat sadap canggih yang ditemukan di sana mampu menangkap frekuensi radio gelombang pendek dan jaringan telepon darat di seluruh wilayah Los Angeles pada era tersebut. Seseorang atau sebuah kelompok rahasia telah menggunakan terowongan di bawah rumah ini untuk memantau, merekam, dan menyimpan rahasia paling mematikan milik orang-orang paling berkuasa di Amerika. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa tanpa jawaban. Siapa pengendali sebenarnya dari jaringan pengawasan terlarang ini? Dan mengapa tempat yang begitu canggih dan berbahaya ini mendadak ditinggalkan begitu saja dalam kondisi utuh? Petunjuk terakhir yang tersembunyi di balik dinding ganda ruangan tersebut akan mengarahkan para investigator pada sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang pernah dipikirkan. Penemuan pusat pengawasan rahasia ini membongkar tabir tipis yang selama ini menutupi dunia glamor Hollywood. Di balik lampu sorot, karpet merah, dan piala-piala bergengsi terdapat dunia paralel yang digerakkan oleh kendali, ancaman, dan manipulasi informasi. Sejak era kemasan perfilman Amerika, kawasan elit tempat tinggal para bintang selalu menjadi pusaran kekuatan politik dan ekonomi. Namun, keberadaan jaringan pemantau di bawah tanah ini membuktikan bahwa pengaruh para pesohor dunia tidak berdiri sendiri. Mereka berada di bawah bayang-bayang sistem yang jauh lebih besar. Pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan para pesohor dunia yang terlihat sempurna di depan kamera ternyata menyimpan rahasia kelam yang sengaja ditutupi? Dokumen-dokumen tertutup yang diproses oleh agen federal mengarahkan indikasi pada satu hal. Terowongan ini adalah bagian dari jaringan Black City atau fasilitas tak resmi yang dimanfaatkan oleh faksi intelik independen. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, pertarungan perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di Gedung Putih atau markas militer, tetapi juga di ruang-ruang privat para tokoh paling berpengaruh di dunia hiburan. Siapapun yang menguasai informasi rahasia para pesohor dan pejabat publik memegang kendali atas narasi media dan kebijakan di balik layar. Rekaman pita magnetik yang tersisa menunjukkan bahwa informasi dari terowongan ini digunakan sebagai alat tawar-menawar politik. Jika seorang tokoh berpengaruh mencoba menentang agenda tertentu atau keluar dari garis kepatuhan, rekaman rahasia yang diambil dari bawah tanah ini akan digunakan untuk menghancurkan reputasi mereka dalam sekejap. Bagi publik luar, rumah-rumah megah di kawasan ini adalah simbol keberhasilan dan kemewahan. Namun, bagi mereka yang berada di dalam lingkaran dalam, properti-properti tersebut adalah sangkar emas yang dipasangi alat sadap di bawah tanahnya. Pertanyaan besarnya, mengapa aktor sekelas Gene Hackman atau pemilik-pemilik properti megah di area tersebut bisa terhubung dengan jaringan ini? Apakah mereka sekadar pemilik tanah yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang dibangun di bawah fondasi rumah mereka puluhan tahun sebelumnya? Atau apakah keberadaan terowongan ini adalah alasan sebenarnya mengapa properti-properti di kawasan tersebut selalu berpindah tangan secara tertutup di antara lingkaran orang-orang tertentu saja? Saat tim investigator forensik mulai memetakan jalur evakuasi terakhir di ujung terowongan, mereka menemukan sebuah lorong rahasia tambahan yang disembunyikan di balik panel baja. Dan jalan keluar dari lorong itu mengarah pada satu penemuan akhir yang paling membingungkan. Lorong rahasia tambahan di balik panel baja itu meliuk tajam ke bawah melewati lapisan batuan padat yang dingin. Ketika para agen FBI menelusuri ujung lorong tersebut, mereka tidak lagi berada di bawah kawasan pemukiman. Pemetaan sinyal menunjukkan bahwa terowongan ini berakhir di sebuah jalan keluar terhubung di balik tebing terjal yang menghadap langsung ke arah perairan Pasifik. Ini adalah jalur evakuasi sempurna atau jalan masuk tanpa jejak bagi mereka yang datang dari arah laut.
Sistem yang dibangun di bawah tanah ini tidak dirancang oleh satu orang aktor, melainkan oleh jaringan intelijen rahasia yang memanfaatkan properti elit sebagai benteng tak kasat mata. Tokoh-tokoh publik yang tinggal di atasnya sering kiali menjadi tameng sempurna. Sebuah lokasi yang sangat aman, terlindungi oleh keamanan swasta ketat, dan tidak akan pernah dicurigai oleh masyarakat umum sebagai pusat operasi intelijen gelap. Kebenaran paling mengerikan dari penemuan ini adalah kesadaran bahwa sejarah yang kita ketahui hanyalah apa yang diizinkan untuk kita lihat. Di balik panggung mega industri hiburan dan panggung politik dunia, ada keputusan-keputusan besar yang dibuat dan dikendalikan dari dalam kegelapan tanah menggunakan informasi rahasia, ancaman sadapan, dan manipulasi yang disimpan rapi di dalam terowongan-terowongan berlapis timbal ini. Ketika operasi penggerebekan selesai, seluruh pintu masuk terowongan dilapisi kembali dengan beton padat industri, dokumen, foto, dan roller film yang ditemukan langsung disita di bawah pengawasan ketat Badan Keamanan Nasional dan dimasukkan ke dalam arsip rahasia tingkat tinggi yang tidak akan pernah dibuka untuk publik. Terowongan di bawah rumah mewah, ITU, kini telah dikunci selamanya. Namun, keberadaannya menyiarkan satu pesan dingin bagi siapa saja yang berani menggali lebih dalam. Beberapa rahasia terburuk dalam sejarah tidak pernah dimusnahkan. Mereka hanya ditimbun di bawah tanah, menunggu waktu yang tepat untuk terbongkar kembali. Konspirasi di balik terowongan ini hanyalah sebagian kecil dari rahasia Hollywood. Klik video di layar ini untuk melihat penemuan rahasia bawah tanah lainnya yang tak kalah mengerikan. Ya,